Karena negara-negara Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, Qatar, ya Kuwait, semua udah bersedia menyumbang sekian triliun untuk حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilukum kaffah wallahu annallahu ma'al muttaqin. Para jamaah yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sujud di rumahnya ini. Kita berharap semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keistiqomahan kita, kecintaan kita kepada rumah Allah ini dapat kita wariskan kepada anak cucu kita, sehingga kalau nanti kita sudah tidak ada, sudah wafat, sudah meninggal dunia, masjid ini tetap makmur, tetap hidup, ya, dihidupkan, dimakmurkan oleh anak cucu kita. Yang saya muliakan, dalam Al-Quran itu ada satu pertanyaan, yang pertanyaan ini adalah bentuknya semacam sindiran kepada kita. Jadi Allah itu di dalam berdialog kepada hambanya, mengajak hambanya berbicara, berkomunikasi di Quran itu dengan banyak pertanyaan. Itu dituangkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 214, ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masal ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ayat ini turunnya di Madinah, tepatnya ketika Rasulullah dan sahabat itu sedang mengalami ujian yang berat, ketika Madinah itu dikepung oleh pasukan Ahzab, ya. Ketika itu, ya, suasananya betul-betul mencekam, ya. Suasananya betul-betul menakutkan karena pasukan musuh jumlahnya banyak. Ditambah orang-orang Yahudi juga ternyata khianat, melanggar piagam Madinah. Dia ngikut gabung dengan pasukan kafir Quraisy. Jadi ayat ini turunnya ketika sedang perang Ahzab atau perang sekutu. Jadi kalau hari ini kita bisa menyaksikan
saudara kita di Palestina itu dikeroyok ya. Israel, Amerika ikut, Inggris ikut ya. Itu ya hanya meneruskan kebiasaan orang kafir sebelumnya ya. Di situ Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira? Makasih Pak, syukur kasiran, jazakallah. Apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga, kata Allah? Apakah engkau mengira engkau begitu aja masuk surga, padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian diuji sama Allah ya. Mereka ditimpa penderitaan ya, kemelaratan, kesusahan, kepedihan, dan digoncang-goncangkan dengan begitu banyak ujian. Wazulzilu, digoncangkan dengan begitu banyak ujian. Dan ayat ini sangat tepat dengan kondisi yang mencekam hari ini di Gaza gitu. Di ayat ini hidup di sana ya. Jadi kalau kita baca ayat ini mungkin hanya sekedar kita mengambil ibrah pelajaran, tapi ayat ini nyata di sana. Wazulzilu, mereka digoncangkan dengan bermacam-macam ujian, kelaparan, nggak ada pangan, nggak ada air, nggak ada listrik. Ya betul nggak? Itu kan namanya digoncangkan dengan ujian yang luar biasa. Diancam, dipenjara, dibunuh, dibantai, dihancurkan rumahnya, masjidnya. Masya Allah ya. Wazulzilu, mereka digoncangkan dengan ujian yang bertubi-tubi ya. Hatta yakula, sehingga mereka bertanya ya. Ya. Mata nasrullah ya Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala, ketahuilah bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Sangat dekat. Ya. Cuman dekat di sini bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi menurut Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas, Israel itu akan kalah itu di tahun 2027 ya. Jadi udah ngitung ya. Secara matematika Quran dihitung setiap 40 tahun itu ada pergiliran antara ya orang-orang beriman dengan orang-orang Yahudi. Itu dihitung, dan hitungannya itu tahun 2027 Israel akan dikalahkan. Ini karena 2023 ya, mau 2024 ya. Berarti masih butuh berapa tahun lagi? Bisa jadi dipercepat ya, kemenangan itu. Dan itu sudah mulai kelihatan ya, hari ini. Israel sudah mulai kewalahan ya kan. Mereka sudah menghabiskan uang per hari itu 4 triliun untuk perang ya, per hari. Pabrik udah tutup, banyak sekali perusahaan yang bangkrut ya. Tapi di sisi ya umat Islam ya, memang yang mati syahid itu sudah 15.000 orang yang dibunuh. Tapi yang masuk Islam di Eropa itu puluhan ribu orang hari ini ya. Hari ini puluhan ribu orang di Eropa, di Amerika, di Inggris, di Prancis, di Belanda, itu jumlahnya puluhan ribu orang ya, ketika mereka menyaksikan peristiwa pembantaian di Gaza ya. Menyaksikan anak-anak kecil yang mereka kehilangan segalanya tapi tegar, sabar. Menyaksikan seorang anak umuran 11 tahun ya, ketika rumahnya itu dibom, dianya selamat, bapaknya, ibunya gugur, tubuhnya hancur, kena bom, tangannya di mana, kakinya di mana, dipungutin tuh sama anak tuh,
Anaknya mengutin tangannya, kakinya, jari-jarinya dikumpulin. Tapi dikumpulin dengan nggak ada itu sambil nangis, nggak ada gitu. Sambil dia itu histeris, nggak ada. Dikumpulin. Takjub orang Eropa, kok begitu tegarnya anak sekecil itu ngumpulin serpihan tubuh bapaknya yang udah gugur. Kok bisa begitu? Ya. Apa yang dididik oleh Muslim Gaza, kok anak bisa setabah itu? Nah. Akhirnya mereka tuh terinspirasi, mereka akhirnya buka Al-Quran, beli Quran, akhirnya mereka dapat hidayah masuk Islam. Tuh mereka mati, tapi kematiannya bisa membuka mata dunia, bisa menghidupkan semangat jihad orang Islam yang udah mati rasa. Nah, jemaah muliakan, di ayat ini termasuk salah satu ayat tentang jihad fisabilillah, bahwasanya untuk kita bisa masuk ke dalam surga, nggak bisa kita itu berleha-leha, nyantai-nyantai, nggak mau berjuang, nggak bisa. Kita pasti akan Allah uji dulu, dengan ujian yang panjang, ujian yang banyak. Di ayat lain di surat Ali Imran diulang pertanyaan itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah, sama mirip. Dia kan di Al-Baqarah tuh. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Awal begitu kan? Nah, sama itu ayatnya di Ali Imran diulang. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu kira kamu bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah. Padahal belum jelas siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa yang sabar. Tuh. Berarti kalau pengen surga, kita harus mau jihad dan mau bersabar. Kalau tadi di Al-Baqarah, kalau kita pengen mau surga, kita pasti akan diuji lebih dulu, dengan ujian yang bertubi-tubi. Nah, di sini diulang lagi. Apa kamu kira kamu bisa masuk surga? Dan belum nyata, belum jelas siapa di antara kalian yang berjuang, yang berjihad, dan siapa yang bersabar atas segala ujian yang menghampirinya. Tuh, Nah, jemaah muliakan, kajian kita malam hari ini meneruskan kajian sebelumnya tentang Kitabul Jihad, keutamaan jihad. Dan biasa di surah di kitab ini sebelum hadis itu selalu dimulai dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala di sini juga berfirman tentang pentingnya kita itu memiliki sikap ketika kita mendapatkan perintah untuk jihad fisabilillah. Karena orang itu rata-rata manusia itu rata-rata benci dengan perang, benci dengan jihad, kena nyawa taruhannya. Maka bahasanya itu Allah gunakan dengan transaksi jual beli gitu. Kalau jual beli semua orang suka. Coba di sini, siapa yang nggak suka jual beli? Ada nggak di sini orang yang nggak jual, nggak beli gitu? Kalau kita kan cuma dua nih. Kalau nggak jadi penjual, pembeli, betul? Ibu-ibu, tiap hari beli nggak bu? Ibu tiap hari belanja nggak? Belanja, yakin saya. Pagi-pagi sarapan, beli sarapan, ada bubur ayam, nasi uduk, ya enggak? Betul enggak? Transaksi tiap hari, jual beli.
Nah, karena jual beli ini udah jadi bagian hidup kita yang gak terpisahkan, maka ketika Allah menawarkan jihad itu dengan bahasa jual beli. Jual belinya ya sebenarnya kepada Allah, bukan sama manusia gitu. Ya. Di orang yang lagi jihad itu dia lagi transaksi, lagi jual beli kepada Allah. Ya. Itu digambarkan di sini di surat As-Saff ya. Ayat ya yang ke-10 ya. Di surat As-Saff ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan, aku tawarkan kepadamu sebuah bisnis. Sebuah bisnis dikata Allah. Tijarah itu kan bisnis, perniagaan. Yang bisnis ini kalau kau ambil ya, transaksi bisnis kalau kau ambil, engkau dijamin diselamatkan oleh Allah dari azab yang pedih. Nggak main-main nih, ini bisnis nih. Kalau kita ambil, ini bisnis, dijamin kita selamat, nggak bakal diazab. Di kuburan selamat, nggak bakal kena azab, bebas, nggak bakal ditanya mungkar nakir. Ayo sini, saya tanya, siapa yang kalau meninggal dunia kepengen ketemu mungkar nakir? Ditanya, coba sini, siapa yang mau tanya? Ayo. Atau siapa di antara bapak sekalian yang nggak mau ditanya? Bebas pertanyaan, nggak ada pertanyaan mungkar nakir. Mungkar nakirnya udah nggak bakal nanya. Ada sini? Bingung saya tuh, dua-duanya gak mau. Bingung saya, maunya apa nih? Waduh, repot saya. Dibilang ditanya, diem gitu. Bebas pertanyaan, kagak mau gitu. Lah maunya apa? Bingung saya. Jadi kalau kita pengen, karena kan semua kita bakal mati nih Bapak sekalian. Suka atau nggak suka kita bakal mati. Ketika kita mati masuk alam kubur, cuman dua. Ya. Kita ditanya mungkar nakir atau enggak ditanya, bebas gitu loh. Enggak akan diajab atau diajab. Ya. Nah kalau nggak pengen ditanya mungkar nakir, pengen bebas dari ajab kubur, itu ada amalannya. Dan amalannya adalah kita harus berjual beli dengan Allah. Dan ini Allah tawarkan proposalnya itu, jual belinya itu di As-Saff. Itu proposal dari Allah nawarin, orang beriman mau nggak nih? Bahasa gitu. Kalau bahasa Betawinya, nih aku tawarin nih proposal bisnis. Kalau kau ambil nih bisnis, kamu akan selamat dari ajab yang pedih. Nggak bakal diajab, di kubur nggak diajab, di sana nggak diajab. Kenapa? Karena orang tuh kalau jihad nggak bakalan debu-debu yang menempel di tubuh orang jihad nggak bakal bisa, nggak bakal bisa bertemu dengan api neraka. Gitu. Di debunya itu yang menjadi penghalang dari api neraka. Ya, dijamin. Jangankan jihad bertahun-tahun seperti Hamas tuh, bertahun-tahun mereka jihad. Seandainya kita nih jihad cuman selama orang merah susu unta, coba ada yang tahu berapa lama orang merah susu unta? Ada nggak seharian? Ada nggak Bu? Bu, pernah merah susu unta nggak? Kalau saya pernah, ya. Dulu saya batuk ya, waktu haji itu batuk. Izin ya minum, bismillahirrahmanirrahim. Saya bilangin sama pembimbing haji sama pembimbing travelnya, di sini kalau batuk obatnya gampang, apa? Minum susu unta, tapi yang baru diperah. Di mana? Ya antum mesti ke kandang unta. Waduh, ke kandang unta iya. Jadi beli susunya yang baru diperah langsung minum. Jangan susu yang ada di itu dijual-jual di
toko, nggak bisa. Pasti yang masih anget antum minum itu obat. Itu ya, kenapa Allah berfirman ya di Quran itu, afala yanzu ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Mengapa kamu gak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta itu ada keajaiban. Terus saya cari informasi di mana ya yang orang itu bersunta. Oh ada Pak Ustaz, itu mesti kita naik itu sewa taksi ke sana. Nanti ada orang Baduy ya, di sana tuh yang punya kandang unta. Nah di situ ya bener tuh Pak, saya ke sana ya. Orang Baduy ya, Arab Baduy itu Arab pegunungan. Bener tuh di situ. Ya, ada unta lagi diperah susunya. Orang Baduynya tuh hitam kotor, itunya keringetnya ngucur itu, kayaknya jatuh ke susunya. Diperah tuh ya, pakai ember Bu, ember gede itu susu. Ya, pakai ember, ya. Ember dia ambil botol aqua. Ya. Botol aqua yang kosong dicelupin pakai tangannya. Ya haj. Insyaallah ya. Dibeli itu 10 rial. Rial itu 4.000, berarti 40.000 sebotol itu. Wah, saya kayaknya minumnya kagak tega banget gitu. Kan saya ngeliat prosesnya. Tapi Allah, ya, saya kepengin membuktikan ayatmu bahwa susu unta ini menjadi penyembuh dengan izinmu. Nah, maka saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan jadi wasilah kesembuhan. Saya minum. Ya, masih anget Pak. Oh, baru keluar dari susunya tuh. Masih anget saya minum tuh. Enak bener. Ya, setengah doang tuh saya minum, gak habis ya. Setengah doang. Ajaib tuh. Ya mungkin kena keringetnya itu. Ada asin-asin dikit, oh ini asin-asin dikit nih. Jangan-jangan keringetnya nih yang asin-asin itu kan. Asin-asin rasanya tuh, ya Allah. Saya minum dan dengan izin Allah tuh sembuh tuh. Batuknya sembuh, sampai hotel ke batuk lagi. Beneran. Memerah susu unta tuh gak lama. Cuma memerah susu tuh gak lama. Gak nyampe setengah jam. Kata Nabi, barang siapa yang berjihad ya, fisabilillah, selama orang itu cuma memerah susu unta, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Nah, cuma sebentar ya, apalagi itu pasukan ya, Hamas, mereka jihadnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun di terowongan, insyaallah ya kan. Jadi Allah tawarkan nih, mau nggak aku tawarkan sebuah bisnis yang kalau kamu ambil, engkau akan selamat dari azab yang pedih. Tapi bisnis ini punya syarat. Ya, syaratnya apa? Pertama, tu'minuna billah. Engkau beriman dulu sama Allah dengan iman yang benar. Wa rasulihi, dan beriman dengan Rasulnya. 2. Kemudian setelah engkau beriman sama Allah, beriman sama Rasulnya dengan iman yang benar, iman yang yakin, iman yang enggak tercampur-campur dengan kemunafikan, dengan syirik, dengan riya. Kemudian iman itu kamu buktikan dengan tujahiduna fisabilillah. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari, dan engkau berjihad di jalan Allah. Fi'ilnya mudhari menunjukkan jihad itu berlangsung terus. Ya, sampai hari kiamat jihad itu akan tetap ada. Gitu. Dan hari ini kita menyaksikan ya, yang punya nyali untuk melawan Israel dari semua bangsa Arab yang ada di dunia cuma di Palestina, dan dari semua yang Palestina cuma di Gaza ya, cuma di Gaza yang mereka punya ruhul jihad yang tinggi, semangat jihad yang tinggi untuk melawan kepongahan, kesombongan Zionis Israel.
Dan mereka membuktikan bahwa mereka itu mampu mengimbangi, bahkan mampu membuat kerugian besar kepada orang-orang Yahudi, Zionis Israel. Tanknya udah ratusan yang hancur, komandannya udah terbunuh, ya kan? Udah banyak, ya. Karena Allah udah berjanji, laqad haqqan alaina nasrul mu'minin. Itu janji Allah. Sungguh kewajiban kami menolong orang-orang beriman. Makanya Allah tunjukkan tuh ayat-ayat Allah di Gajah. Allah turunkan pertolongan Allah. Allah nggak mungkin tidur, Allah nggak mungkin diam. Allah nggak mungkin membiarkan hambanya yang beriman musnah, habis, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Makanya walaupun mereka dibombardir habis-habisan, udah 40.000 ton bom yang diledakkan di Gajah. Bayangin, 40.000 ton. Dulu bom Hiroshima Nagasaki berapa ton? Ada gak 40.000 ton? Gak ada. Itu udah 40.000 ton yang dibom di Gaza. Gaza tuh udah hampir rata, bangunannya hampir rata. Karena memang mereka sudah punya rencana besar untuk membumi hanguskan Gaza. Ya. Jadi beriman kepada Allah sama Rasulnya, kemudian engkau mesti berjihad fisabilillah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan nyawa, jiwa kalian, diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Banyak orang Islamnya nggak tahu. Jangan-jangan belum pernah baca ayat ini, atau pernah baca tapi nggak paham gitu, bahwa Allah itu udah ngasih tahu, nih kalau engkau pengen selamat dari azab yang pedih, nih aku kasih amalannya. Iman sama Allah dengan benar, sama Rasulnya, kemudian kamu jihad, ya. Jihadnya fisabilillah, ya. Dengan harta kalian dan dengan diri kalian, dengan nyawa kalian. Itu jauh lebih baik kalau kalian mengetahui. Nah, ayat ini sudah dihafal betul oleh para muslimin mujahidin di Gaza. Ketika mereka itu kemarin negosiasi pas gencar senjata itu, mereka ditawarkan, sesungguhnya tawarannya bagus banget dari Israel. Perang akan dihentikan, dan Gaza yang hancur itu akan dibangun. Semuanya dibangun. Itu Gaza. Rumah sakit yang udah hancur dibangun oleh mereka. Rumah-rumah yang udah hancur mereka bangun. Jalan-jalan akan mereka bangun. Dibangun semua, ya. Mereka mau membangun semua yang hancur. Dengan catatan, serahkan senjata. Letakkan senjata. Udah gitu. Tapi Hamas nggak mau, ya. Disuruh nyerah, dan Israel berjanji akan membangun seluruh rumah, seluruh bangunan yang sudah hancur dulu. Karena negara-negara Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, semua udah bersedia menyumbang sekian triliun untuk membangun kembali Gaza. Semua nyumbang nih, gitu. Ya. Misalkan Saudi bangun sekian masjid, Qatar bangun sekian ribu rumah, gitu, ya. Ditawarin, Pak. Tapi ditolak sama Hamas. Tolak. Lebih baik mati, mati syahid, ketimbang hidup enak tapi dijajah, gitu. Ya, karena perjanjiannya setelah dibangun, Gaza semua dalam kontrol Zionis, gitu. Gaza diatur oleh Yahudi.
Nah, ini yang nggak mau, Hamas tuh nggak mau, ya. Nah, jemaah semuliakan. Jadi ini ayat ini yang udah mereka praktekkan, ya, di sana. Kita baru baca, kita baru kaji, mereka udah praktek. Ya. Nah, kalau kalian ambil ini bisnis, maka Allah akan yaghfir lakum junubakum. Berarti kedua nih, dosa kamu akan diampuni, dosa-dosamu akan aku ampuni. Idkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan kalian akan aku masukkan ke surga, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Ini tiga tuh. Tadi yang pertama kan dijamin nggak akan diajab, satu ya kan, aman dari ajab yang pedih. Kedua, diampuni dosanya oleh Allah, yaghfir lakum. Ketiga, dimasukkan ke dalam surga. Keempat, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan kami berikan tempat yang baik di surga Adn. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Tuh. Di kemenangan seorang mujahid itu bukan ketika perang saat ini, tapi kemenangan yang mereka, ya, sesungguhnya kemenangan sejati adalah ketika mereka nanti di akhirat bebas dari ajab, ditempatkan ke dalam surga, ya, dan diberikan tempat-tempat yang istimewa, tempat-tempat terbaik. Itulah kemenangan yang besar, kata Allah. Mungkin di sini mereka kalah, ya, dari segi persenjataan kalah, ya, mereka mungkin kalah dalam pandangan manusia, kalah karena udah hancur luluh rumah mereka, masjid mereka habis gitu. Tapi mereka semuanya di sisi Allah menang, ya. Dan bukan cuma itu aja, ternyata itu kan 4 itu semuanya Allah janjikan setelah mati, ya kan? Itu reward yang Allah berikan setelah mati bagi orang yang jihad. Itu 4 ini itu Allah berikan setelah mati, ya, ampunan, bebas ajab, surga, itu setelah meninggal dunia. Nah, ketika mereka masih di bumi juga Allah berikan. Apa itu bentuknya? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nah, ini kemenangan di dunia yang mungkin bisa dipetik gitu. Dan masih ada lagi yang lain, kata Allah, yaitu nasrum minallah, datangnya pertolongan Allah ketika jihad. Datang tuh nasrum minallah yang enggak disangka-sangka, yang kita nggak tahu. Allah kirim apa malaikat, Allah kirim angin, Allah kirim, namanya Allah punya pasukan banyak. Ada angin, ada malaikat, ada burung ababil. Kita nggak tahu burung ababil itu di mana sekarang adanya, yang pernah menghancurkan tentara gajah, ya kan? Allah kirim angin, angin yang pernah, ya, dikirim Allah untuk pasukan Ahzab. Masih ada nggak? Masih ada. Itu semua tentara Allah, nasrum minallah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Tuh. Jadi di dunia 2, pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Dan di sana setelah mati 4. Ini di ayat ini berarti orang yang jihad itu dapat 6 keistimewaan. 4 diberikan setelah mati, 2 diberikan ketika masih di dunia. Nah, sekarang udah ada tuh nasrun minallah, udah kelihatan. Banyak orang-orang kafir yang masuk Islam itu kan nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Dikasih Allah tuh hidayah orang-orang kafir, sehingga sekarang jumlah kaum muslimin di Eropa itu bertambah, berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat. Nah, jemaah semuliakan, nah itu ayat-ayat, ya, yang terkait dengan, ya, jihad fisabilillah. Kemudian kita akan baca hadisnya.
an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha, muttafaqun alaih. Di pagi hari ya, dalam rangka fisabilillah atau di sore hari ya, di orang yang sedang jihad sabilillah hanya di waktu pagi atau sore ya, itu khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik pahalanya, nilainya daripada dunia dan segala isinya. Di banyak hadis-hadis itu di mana matematikanya Allah, matematikanya akhirat itu nggak bakal sama dengan matematika dunia. Contoh, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, mirip itu. 2 rakaat sebelum subuh ya, itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada orang muslim dia bisa mengerjakan qobliyah subuh, itu orang muslim yang paling kaya, karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah tuh. Jadi kalau kita belum bisa jihad di pagi atau sore hari, ada pembandingnya, ada amalan lain yang nilainya sama, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Masalahnya subuh sekarang jam 4:05, bener? Lagi ngantuk-ngantuknya, betul? Sehingga enggak semua orang Islam bisa qobliyah subuh, bisa datang ke masjid. Belum semua orang Islam kakinya itu bisa ya, dilangkahkan ke masjid di waktu subuh. Lah, gimana mungkin dia bisa berangkat jihad ngelawan Zionis Israel ke masjid aja masih berat. Betul nggak Pak? Betul nggak? Di orang-orang kayak tampang-tampang kita ini, ya kayaknya aduh ngelawan Israel itu ngumpet kita mah, bener? Iya bener Pak. Ya, beda sama orang-orang di Palestina itu. Mereka tuh anak-anak kecil aja tuh berani, ya, menghadang tank, ya. Berani anak-anak kecil tuh. Anak-anak kita boro-boro, ya kan? Kalau menghadang truk berani dia. Oh, kenapa? Itu pengen viral gitu ya. Banyak kan tuh ya anak-anak sekarang tuh, oh, menghadang truk. Kalau yang kecilnya cuman toilet gitu. Itu anak-anak kita begitu, ya kan? Masya Allah ya. Baik ya. Kemudian berikutnya nih, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jarau alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattana, rawahu Muslim. Perhatikan baik-baik di sini ya. Dari Salman Al-Farisi, ini dari Persia, dari Iran. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ribatu yaumin, ribat itu berjaga-jaga dalam peperangan. Satu malam atau sehari itu lebih baik di sisi Allah pahalanya daripada puasa 1 bulan dan qiyamul lail. Jadi orang nih puasa sebulan plus malamnya tahajud, dibanding dengan 1 hari dia ribat
di medan perang itu kalau ditimbang sama pahalanya. Coba tuh. Sama pahalanya. Wa imata, kalau dia meninggal dunia lagi ribat, jar alaihi amalu, terus mengalir tuh pahalanya. Ya, enggak putus-putus. Ya, di pahala dia sholat, pahala dia baca Quran, terus mengalir. Dan mengalir terus rezekinya, ya. Dan dia aman, bebas dari fitnah, dari azab kubur. Tuh. Di ribatnya aja nih, orang ribat berjaga-jaga, ya. Begadang dia, berjaga-jaga, mengintai musuh segala macam, itu ribat. Itu walaupun cuma sehari, maka dia diamankan dari azab kubur. Subhanallah, ya. Inilah keutamaan orang yang ya, ribat, ya, orang yang berjaga-jaga dalam medan perang. Nah, kita ribatnya apa? Kan kita nggak perang, Ustaz. Di mana kita ribat? Kata Nabi, orang yang menunggu sholat setelah sholat, fahuwa ribat, dia sedang ribat. Jadi kita ini lagi ribat. Ini Bapak Ibu sekalian nih, abis maghrib nggak pulang, nunggu isya sambil dengerin kajian meskipun nyender sambil tidur. Itu ribat, ribat itu, ya. Diribatnya orang-orang yang nggak perang, menunggu sholat setelah sholat nggak pulang. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu, dikasih di hati ini betah gitu, seneng duduk-duduk di masjid. Nggak semua orang Islam loh Pak betah di masjid, serius. Ada anak muda yang bisa berjam-jam di kafe, dari jam 7 sampai jam 10, 3 jam di kafe, ya. Cuman ngopi doang segelas. 3 jam ngopinya Pak, bisa tuh. Tapi ajak ke masjid, ke sini, suruh ke masjid coba. Berapa lama dia bertahan? Tuh. Jadi bersyukurlah kalau kita itu udah ada di sini rasa seneng gitu, betah di masjid. Itu nikmat yang tak terhingga nilainya. Ya. Kalau kalau qulubuna, hati kita ini udah mu'allaqun bil masajid, udah terkoneksi dengan masjid, udah rindu betah dengan suasana masjid, itu adalah salah satu nikmat, ya, tanda bahwa Allah itu sudah cinta, udah ridho sama kita. Ya, mudah-mudahan ya Allah ridho sama kita, amin ya rabbal alamin, ya. Jemaah semuliakan, kemudian dalam hadis yang lain, di sini Nabi kita bersabda bahwasanya, ya, ada 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Nih, 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ya. Dari Ibnu Abbas, nih paman Nabi, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, ainani la tamassuhuman naru, 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Nih, mata siapa? Ya. Mata siapa? Ya. Pertama, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, rawatul Muslim. Pertama, mata yang menangis karena takut sama Allah, takut azabnya, takut siksanya, takut murkanya, nangis dia. Pernah Bu nangis? Bu, pernah nggak Ibu nangis? Nangis kenapa? Ayo. Ini salah satu ibadah, Ibu, Bapak. Ibadah bukan cuma zikir, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa. Menangis itu ibadah.
Bahkan menangis itu mendapat pahala dari Allah. Bahkan air mata yang menetes itu ya menjadi nantinya itu penghalang dari sentuhan api neraka. Kalau nangisnya itu ingat sama dosa, nangisnya itu malam-malam lagi tahajud ingat sama dosa, ya Allah dosa saya banyak banget ya Allah gitu. Dia istighfar, dia tobat, dia tangisin tuh dosa. Nah ketika dia menangis itu ya karena takut akan ajab Allah, takut sama dosa-dosanya yang belum terampuni, maka dengan sebab itu dia nggak akan tersentuh api neraka tuh matanya tuh ya. Makanya kalau kita baca sirah ya, Nabi itu termasuk syari'ul buka, yang gampang nangis. Tanda orang itu hatinya bersih, Ibu, Pak, tanda orang itu hatinya lembut, bersih, dia mudah menangis. Tapi kalau kita ini susah banget sama nangis, itu tanda hati kita keras. Sampai nih, maaf, udah nyampe depan Ka'bah gitu loh, orang-orang doa pada nangis, dia malah nggak nangis gitu loh. Itu keterlaluan gitu, keterlaluan. Lo di doa di mana lagi yang bisa nangis? Kalau di depan Ka'bah aja nggak bisa nangis. Udah masuk raudhah, sampingnya makam Nabi, doa nggak nangis juga. Waduh, keterlaluan gitu Bapak. Keterlaluan itu Bu. Kalau orang doa samping makam Nabi di raudhah nggak bisa nangis, itu mah keterlaluan. Ya, di tempat mana lagi dia bisa berdoa sampai khusyuk bisa nangis gitu. Ya mungkin kalau di rumah kita doa nggak khusyuk ya karena kita masih kedengeran suara-suara ya anak kita yang nangis, kedengeran suara-suara yang lain, terganggu, kita mungkin wajar. Tapi kalau di sana suasananya kan beda, ya kan, auranya juga beda gitu. Nah ini maka Nabi menyuruh kita bacalah Quran itu dengan sedih, bahkan menangis. Kalau engkau nggak bisa nangis, paksakan dirimu supaya nangis tuh. Masya Allah, suruh paksain, ya. Colok. Ya Allah, ya Allah. Dan nikmat Bu, kalau kita baca Quran, ya, nangis itu nikmatnya luar biasa. Itu plong kayak hati kita tuh, ya, plong hati kita. Kemudian yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang apa namanya? Begadang, dia begadang, nggak tidur. Ya. Tapi bukan nonton bola, begadangnya. Begadangnya hirosah, berjaga-jaga fi sabilillah. Tuh. Insyaallah tuh ya. Mudah-mudahan ya, kalau kita ya mata kita ini mudah menangis, itu tandanya hati kita mulai bersih, hati kita udah mulai ya lembut ya. Amin ya rabbal alamin. Maka perbanyaklah ya istighfar ya. Karena kata Nabi, setiap sesuatu itu ada pencucinya, pembersihnya. Dan pembersih hati adalah zikrullah. Banyakin zikir, banyakin istighfar, banyakin tasbih, tahmid, banyakin salawat, baca Quran, itu akan bersihin hati. Gitu. Kalau hati bersih, kita akan mudah menangis. Ya. Baik, karena sudah azan, sampai sini. Azan dulu ya. Ntar nyambung. Silakan azan dulu. Baik, kita gini ya. Wa an Abi Hurairah qala marra rajulun min ashabi Rasulillah bi syi'bin fihi Uyainah bin Ma'in
Dari Abu Hurairah, dia berkata, ada sahabat Nabi ya, yang melewati Bisikbin, sebuah lembah ya. Ini sahabat Nabi lagi safar, dia melewati sebuah lembah. Fihi uyainatun min ma'in. Uyainah itu artinya di lembah itu ada mata air yang sangat jernih dan segar airnya. Asbah ya. Fa'ajabathu. Sahabat ini sangat takjub gitu dengan lembah ini ya, dengan lembah yang di situ ada air yang segar. Bayangin coba, di sebuah Arab dengan padang pasir, dia menemui sebuah lembah, di situ ada air yang jernih, seger gitu. Banyak pohon-pohon rindang di situ, ya. Kemudian dia takjub dan dia berkata, "Lau a'tazaltun nasa fa'aqamtu fi hadas sya'bi." Kata dia begini, kepingin nih saya tinggal di sini, ya, menyendiri di sini, dan saya akan fokus ibadah di sini, ya, sampai maut menjemput saya, gitu bahasanya. Dia pengen gitu, tinggal di situ, pengen fokus ibadah di situ sampai maut menjemput. Walan af'ala hadza, walan af'ala hatta istadana Rasulullah. Tapi aku tidak mau lakukan itu sebelum aku konsultasi sama Rasulullah. Nanya dulu sama Nabi, boleh enggak gitu. Fadzakara dzalika, maka dia sampaikan itu kepada Rasulullah. Diceritain tuh sama dia keinginannya. Apa jawab Nabi? Ketika sahabat ini kepingin tinggal di lembah itu, pengen fokus ibadah di situ sampai jemput, maut menjemput. Apa jawab Nabi? La tab'al, jangan kamu lakukan itu. Dan kalau seandainya dilakukan, salah nggak, Pak? Orang pengen tinggal di lembah itu, dia pengen ibadah di situ sampai maut, salah nggak? Nggak salah, Pak. Orang dia pengen ibadah di situ menyendiri, nggak diganggu, nggak salah. Tapi lebih diizinkan, la tab'al, jangan kamu lakukan itu. Fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salatihi fi baitihi sab'ina aman, kata Nabi ini. Karena keikutsertaan kamu ya, dalam rangka jihad sabilillah itu jauh lebih utama ketimbang kamu sholat ya di tempat tadi itu ya, yang kamu pengenkan itu 70 tahun. Kamu tuh sholat 70 tahun di situ gitu, ketimbang kamu situ 70 tahun sholat dan kamu ikut serta dalam jihad meskipun cuma sehari, itu lebih baik gitu. Nilainya itu kata Nabi, itu lebih baik. Ala tuhibbuna ayyakfirallahu lakum. Apa kamu gak suka gitu kalau kamu ikut jihad itu, Allah ampuni semua dosa-dosa kamu gitu. Yudkhilukumul jannah, kamu juga dimasukkan ke surga. Emang kamu gak mau, kata Allah, kata Nabi, dosa kamu diampuni, kamu udah masuk ke surga gitu. Ugzu fisabilillah, maka ikutlah perang fisabilillah. Karena man qatala fisabilillah wa qanaqatin wajabat lahul jannah. Ini tadi yang saya bacakan. Karena orang yang ikut jihad fisabilillah, meskipun selama orang itu hanya selama memerah susu unta, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Tuhan. Ya. Maka ya, meskipun kita saat ini nggak ada jihad dalam konteks perang, kewajiban jihad tetap ada, tapi dengan cara yang lain, ya, dengan jihad-jihad yang lain di medan yang lain, ya. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma ya'dil jihad fisabilillah? Apa yang bisa mengimbangi, yang bisa menyamai pahala jihad fisabilillah? Kata Nabi, la estatiun. Gak ada yang bisa nyaingin, gak ada yang bisa menyamain, gak ada satu amalan pun yang bisa menyaingi, yang menandingi jihad. Fa'adu alaihi, dia nanya lagi sampai 2 kali 3 kali.
Dijawab Nabi, enggak ada yang bisa nandingin. Karena perumpamaan orang yang jihad sabilillah seperti orang yang puasa sepanjang hari. Dihitung dia seperti orang yang tahajud sepanjang malam sambil membaca Al-Quran. Gak berhenti-berhenti dia sholat, gak berhenti-berhenti puasa sampai orang jihad itu balik ya ke tempatnya, ke rumahnya. Dihitung lagi sholat, dihitung lagi jihad, lagi puasa sama Allah SWT. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya disepakati oleh Bukhari Muslim. Baik, karena sudah habis waktunya, sudah komat ya, sampai di sini. Ada pertanyaannya? Sudah ya, nggak usah ya? Udah paham semua ya? Tinggal praktek aja. Ya, kita tutup baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.